Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Ada apa dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Jawabannya ada banyak kebaikan, ada banyak sekali keutamaan, dan juga ada banyak pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan dan berikan kepada hamba-hambanya yang semakin kuat, semakin memperbaiki kualitas ibadahnya justru di akhir-akhir atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi kita sekarang di hari ke-17 malam ke-18 insyaallah. Ini berarti yakni sudah 2/3, sudah 2/3, hampir ya 2/3 bulan Ramadan lewat. Berarti tinggal 1/3 lagi, ikhwan dan akhwat fillah, tinggal 1/3 lagi, yaitu 10 hari terakhir yang sekali lagi rasanya kok cepat sekali, Masya Allah, waktu berlalu. Saat waktu itu kajian kita terakhir di sini bersama saya, waktu itu ya dalam rangka menanti dan menunggu hasil sidang isbat. Sekarang tiba-tiba sudah mau masuk apa? 10 malam terakhir, Masya Allah. Dan inilah yang tersisa dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan yang luar biasa. Ya, jadi 20 hari yang lalu kita semangat menyambut bulan Ramadan. Sekarang kita ya di 1/3 terakhir bulan Ramadan, yang justru
ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, justru di sepertiga malam terakhir inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para pengikut beliau yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para salafus salih, justru semakin kuat ibadah mereka, ibarat seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga para salaf, ibarat seekor kuda yang berlomba berpacu. Di pacuan kuda itu kuda saja ngerti, ya, ketika sudah di putaran terakhir itu justru kuda itu semakin apa? Mempercepat larinya, semakin mengencangkan larinya, karena dia tahu ini garis finish sudah hampir sampai. Kuda saja ngerti, maka kita harusnya lebih ngerti lagi, maka kita harusnya lebih paham, lebih berakal, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi 10 malam terakhir ini sekali lagi justru yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di salah satu malam ganjilnya dari malam-malam ganjil yang 5 itu, di salah satunya ya, imma di malam 21 atau 23 atau 25, 27 29, itu di salah satunya Allah akan turunkan kejadian yang luar biasa, yaitu keutamaan pahala yang melebihi pahala orang yang beribadah selama 1000 bulan, yang dikenal dengan malam apa namanya? Lailatul Qadri, ya. Dan ini kejadiannya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ikhwan fillah. Jadi amal-amal saleh di 10 malam terakhir ini justru pahalanya semakin Allah lipat gandakan. Makanya para salaf juga baca Qurannya justru makin sering, makin getol, makin memperbanyak, seperti yang kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, kebiasaan para salaf seperti Al-Imam Qatadah bin Di'amas Al-Basri, salah satu tabi'in, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kebiasaannya di luar Ramadan 7 hari sekali khatam, ya, sepekan sekali. Kemudian masuk Ramadan yaitu 3 hari sekali khatam Quran, dan kemudian 10 hari terakhir setiap hari khatam. Dan diriwayatkan dari para imam yang lain juga demikian. Nah itu, jadi di sini kita ikhwan fillah persiapkan diri untuk memasuki hari-hari yang luar biasa ini, yang mana waktu itu kalau sudah lewat jangankan balik lagi, berhenti saja tidak mungkin. Waktu itu berhenti ya tidak bisa. Terus pada saat berhenti kita banyak beramal soleh, tidak bisa, tidak mungkin. Apalagi balik lagi diundur pakai mesin waktu tidak ada, itu mustahil. Maka waktu yang terus berjalan ini, ikhwanillah, gunakan sebaik-baiknya. Hanya tinggal 1/3 bulan saja, 10 malam, atau sekarang yang lebih sedikitnya ke 11 atau 10 malam lagi. Nah, apa saja memang ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ada beberapa hadis riwayat yang menunjukkan amal-amal beliau ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam semakin bersungguh-sungguh, semakin rajin, ya, ketika memasuki 10 malam terakhir ini, yang itu tidak serajin sebelumnya beliau lakukan. Ya. Jadi 20 hari pertama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang ibadahnya baik, bagus, tapi ketika masuk 10 terakhir itu beliau lebih luar biasa lagi. Dan ini disebutkan oleh istri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan yang ini tidak seperti waktu-waktu yang lainnya. Ma la yastahidu fi ghairihi. Ini yang pertama, ya, dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin semangat dalam beribadah. Yang kedua, apalagi yang beliau lakukan? Beliau yakni melakukan i'tikaf, dan beliau juga bahkan mengingatkan dan membangunkan istri-istri beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaihi, beliau idza dakhalatil 'ashru i'tazala nisa'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila memasuki 10 malam terakhir, beliau memisahkan diri, ya, berpisah sejenak sebentar dengan istri-istrinya. Ini berarti maksudnya i'tikaf, ya, tidak menggauli istri-istrinya, ya, bahkan di malam hari pun, karena ya salah satu syarat sahnya i'tikaf, ya, tidak boleh bergaul dan dia harus di masjid. Kemudian wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya bi taatillah, dengan berbagai macam ketaatan, min salatin wa dzikrin, berupa salat, berzikir, dan yang lainnya. Dan ini dituturkan pula oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang muttafaqun alaihi, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan tali sarungnya, mi'zarnya, ya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarga atau istri beliau. Shadda mi'zarahu, mengikat atau mengencangkan tali sarungnya, ini kinayah, ungkapan, ya, tentang ijtihad. Ada dua makna, ya. Yang pertama adalah semakin sungguh-sungguhnya beliau dalam beribadah, ya, melebihi kebiasaan beliau. Dan makna yang kedua, kata para ulama, kinayatun an i'tizalin nisa, ya, beliau sejenak di 10 malam terakhir itu tidak menggauli istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sibuk melakukan ibadah dan i'tikaf, ya. Aisyah juga radhiyallahu anha, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa nawm. Nabi itu di 20 hari pertama Ramadan, 20 hari pertama Ramadan itu beliau masih yakhlitul 20 bi salatin wa nawm, masih mencampur, masih menggabungkan antara sholat malam dengan tidur, ya. Jadi diselang-seling, kadang sholat malam kemudian tidur, sholat malam lagi. Tetapi faida dakalatil 'ashru syammar wa shaddal mizar, ketika memasuki 10 malam terakhir, beliau sungguh-sungguh lebih dari 20 yang sebelumnya, 20 hari yang sebelumnya. Kemudian apalagi yang beliau sallallahu alaihi wasallam yakni kerjakan tadi, ya, i'tikaf, ya. Dalil yang berikutnya adalah i'tikaf. Sebelumnya Nabi membangunkan istri-istri beliau, dan ini kata para ulama diantaranya disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, dalam kitabnya Maqalat Ramadhaniyah, bahwa hendaknya kepala keluarga itu, seorang bapak, seorang ayah itu jangan mau masuk surga sendiri, ya, tidak ngajak-ngajak siapa aja, istrinya, tidak membangunkan anak-anaknya. Ini mumpung di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi bangunkan itu istri-istri beliau, ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna jami'at,
Nabi bangunkan ayqadha ahlahu. Nabi SAW bangunkan itu istri-istri beliau. Ya. Dan ini menunjukkan ihtimam, kepedulian beliau SAW kepada keluarga. Ya. Wa ahya lailahu, juga ini Nabi semakin menghidupkan malamnya, artinya semakin sedikit tidurnya. Bukan berarti tidak tidur sama sekali ya, akan tetapi sedikit sekali tidurnya. Nah, kemudian baru berikutnya itikaf. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang juga muttafaqun alaih, beliau katakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan beliau. Artinya berarti beliau melakukan i'tikaf setiap Ramadan, ya 9 kali Ramadan, karena bulan Ramadan itu sahur Ramadan itu mulai diwajibkan di tahun ke-2 Hijriah. Ya, jadi Nabi setiap tahun di 10 malam, di 10 hari terakhir Ramadan selalu i'tikaf sampai akhirnya beliau meninggal di tahun yang ke-11 itu hatta tawaffahu Allah, Allah wafatkan beliau. Kemudian sunnah ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, ya, baru dilanjutkan ini sunnah bahkan oleh istri-istri beliau ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna setelah beliau meninggal. Hadis muttafaqun alaih. Dan i'tikaf itu artinya adalah luzumul masjid, ya, seseorang berdiam diri di masjid. Dan ulama mensyaratkan masjid yang digunakan untuk i'tikaf itu adalah masjid jami minimal. Masjid jami itu masjid yang dilakukan di dalamnya sholat 5 waktu full, ya, dan juga sholat Jumat. Ya. Walaupun ada khilaf ulama, ada yang mengatakan cuman Haramain saja, Masjidil Haram dan Al-Masjidil Nabawi. Ya. Tapi yang sahih dan rajih dari pendapat para ulama adalah bisa dilakukan i'tikaf itu di masjid-masjid, tapi minimal adalah Al-Masjidul Jami', masjid yang dilakukan di dalamnya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah itu, untuk apa berdiam diri di situ? Berarti yakni untuk ibadah. Mulai masuknya adalah maghrib malam 21. Sekarang ini kan nanti malam berapa ini? 18 kan? Terus nanti malam Senin malam 19, malam Selasa malam 20, dan berarti malam Rabu bagi yang mau i'tikaf. Asar hari Selasa itu sudah siap-siap supaya nanti pas maghrib malam Rabu sudah di mana? Di masjid. Kalau dia mau i'tikaf betulan, i'tikaf yang syar'i yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tahun ini berarti di negeri kita Selasa malam Rabu orang yang mau mulai i'tikaf masuk masjid terus sampai malam Id. Sampai kapan? Sampai malam Id. Ya, dan dia bawa peralatan seperlunya untuk, ya, karena dia tinggal di masjid selama 10 malam itu, 9 atau 10 malam. Dan tidak perlu tentunya membawa semua barang-barang di rumah dipindahkan ke masjid, ya, tidak perlu. Apalagi bawa kasur, bawa bantal, itu memangnya itu pindah tidur namanya, bukan mau beribadah. Ya, dan itu makna i'tikaf. Makanya i'tikaf, orang yang i'tikaf itu bisa batal dengan cara apa? Dia keluar dari masjid, dari area masjid. Bisa batal tanpa ada udzur yang syar'i, dia keluar. Ya, tidak sah i'tikafnya secara syar'i. Walaupun i'tikaf itu sendiri, ya, artinya luzumul masjid, yaitu berdiam diri. Ya, tapi yang secara syar'inya untuk di bulan Ramadan adalah aturannya tadi. Aturannya masuk malam 21 maghrib dan keluarnya nanti malam
Id. Bahkan diriwayatkan Nabi keluarnya itu pagi hari ketika mau sholat Id sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang mau latihan itikaf boleh. Saya mah nggak bisa kayak begitu, soalnya saya kerja, saya dagang, saya sibuk pokoknya, ya. Boleh tetap itikaf, mungkin di malamnya saja habis tarawih sampai waktu sahur pulang ke rumah boleh, atau bahkan lebih sedikit lagi, habis tarawih baca Quran, zikir sampai tengah malam pulang boleh, atau bahkan sebentar sekali juga boleh. Yang nggak benar itu yang nggak mau itikaf sama sekali, ya, itu yang tidak mendapatkan pahala apapun. Tapi yang syar'i, itikaf bima'nahu asy-syar'i, itikaf dengan maknanya yang syar'i yang dikerjakan Nabi di bulan Ramadan itu 10 malam, atau kalau Ramadannya 29 hari berarti 9 malam, ya. Dan ini adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Disitulah dia beribadah, memperbanyak sholat-sholat sunnah, sholat jelas sholat lima waktu berjamaah selalu, nggak boleh ketinggalan di masjid. Soalnya dia memperbanyak sholat-sholat sunnah selain rawatib yang qabliyah dan ba'diyah, melakukan sholat duha misalkan, sholat sunnah wudu, baca Quran jadi lebih fokus karena dia nggak kemana-mana, di masjid saja zikir. Tapi aneh ya, ada peserta itikaf yang justru masbuk, la haula wala quwwata illa billah, karena apa? Ketiduran, keenakan itikaf, ya. Atau malah reunian ngobrol saja, ngobrol, ya, bukan ibadah malah ngobrol, akhirnya begadang, akhirnya ketelatan sahurnya. Ya, apalagi di masjid yang mungkin tidak dikoordinasi oleh panitia itikaf, ya. Masing-masing saja itikaf. Nah, ini biasanya bahkan menjadi kesalahan-kesalahan para peserta itikaf ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya itikaf, ya. Dan orang yang itikafnya benar, artinya dia isi selama 10 hari di akhir Ramadannya itu dengan berbagai macam ibadah. Ketika dia itikaf, bisa dipastikan dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, ya, kalau benar. Tapi siang malam dia ibadah, dia baca Quran, dia sholat tarawih bersama imam dengan baik dan benar, mengisi malam-malamnya dengan zikir, ini biidznillah ta'ala dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itulah tujuan, salah satu tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf itu supaya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, yang mana kata Allah Lailatul Qadri itu khairun min apa? Min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa sih? Maksudnya lebih baik pahalanya daripada orang beribadah selama 1000 bulan. Bayangkan, dan 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Itu ibadah semua, ya. Kita belum ada yang seusia segitu di sini, insya Allah belum ada, ya. Itu pun kita campur, dilahirkan dulu, anak-anak dulu, ya. Kemudian dewasa juga tidak langsung kenal sunnah dulu, ikutan yang sesat dan bid'ah dulu, ya, nggak benar dulu. Ini bayangkan dengan 1 malam saja kalau kita isi dengan ibadah, itu masya Allah dia dapat pahala jauh lebih baik. Khairun, khair itu artinya lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan orang beribadah selama itu 83 tahun 4 bulan. Dan ini karunia dari Allah Azza wa Jalla untuk kita umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang rata-rata usia umat Islam itu, umat Nabi Muhammad, kisarannya berapa sampai berapa? Antara berapa sampai berapa? 60 sampai 70. Kalau ada yang kurang ya mungkin begitu ajalnya. Kalau ada yang lebih itu bonus, itu tambahan bonus dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Rata-rata
60 sampai 70. Nabi kita saja berapa usianya coba? Nabi kita dan dua sahabat terbaik, Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar, sama umurnya, 63 tahun. Masya Allah. Nah itu 63 tahun saja. Nah kita sama Allah dikasih keutamaan dari Qadar, karena umat-umat zaman dulu sebagaimana disebutnya dalam tafsir ya, di antaranya tafsir Qobali dan juga tafsir Ibnu Katsir, itu umat-umat zaman dulu itu umurnya panjang-panjang, apalagi umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh yang sendiri usianya berapa coba? Ada yang tahu? Nabi Nuh usianya 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Pegel tidak antum hidup selama itu tuh? Ya, beliau berdakwah dan yang nggak ada yang hidup kecuali sedikit. Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam. Nah, karena umat Nabi Muhammad sedikit usianya, itu dikasihlah keutamaan, yakni orang beribadah mendapatkan lebih dari 1000 bulan. Ya, begitu. Karena memang ya terkosong umat manusia itu sejak zaman Nabi Adam sampai pada akhirnya Nabi Muhammad itu usianya dan bentuk tubuhnya makin menciut, makin berkurang, makin mengecil. Dan kita akan gede lagi, besar lagi kalau kita masuk surga nanti, sebesar bapak moyang kita Nabi Adam, yang tingginya adalah situna dira'an, 60 hasta, atau dikonversikan dengan meter itu 30 meter tingginya. Itu berarti gedung lantai berapa itu? 7 ya. Nah itu. Jadi makin mengecil ya, manusia itu makin kecil sampai segede kita sekarang. Ya. Cuman tingginya berapa sekarang? Anak berapa ini? 186 ya. Atau berapa? Tadinya berapa tadinya? 30 meter. Usianya juga sama. Tadinya ratusan tahun, Nabi Nuh 950, terus mengecil, lama-lama jadi 60 berapa? 60 sampai 70. Nah itulah hikmah karunia Allah. Allah kasih kita satu malam, yang malam ini disebut dengan Lailatul Qadri, khairun min alfi syahrin. Kata para ulama, Nabi itu sengaja itikaf talaban li lailatin azimatin. Salah satu tujuan beliau untuk mencari satu malam yang utama ini. Ya, bayangkan 83 tahun 4 bulan ibadah semua pahalanya. Wa hiya lailatul qadri allati al-'amalu fiha khairun min 'amali fi alfi syahr. Yang amalan orang di malam itu saja, semalam itu saja, itu lebih banyak, lebih baik daripada orang beramal 1000 bulan. Maka fayambaghi lana an naqtadiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah semestinya ya, kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, kita ingin mengikuti beliau, ingin ketemu beliau nanti bahkan di telaga beliau atau bahkan sesurga dengan beliau kalau mungkin, itu hendaknya kita mencontoh, mengikuti syariat dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa an natafarraqa lil ibadah fi hadhihi al-'ashr mubarakah, dan fokus ibadah di 10 malam terakhir ini yang berkah seperti Nabi kita, contoh beliau. Ya walaupun nggak bakalan bisa sama seperti ibadah beliau ya, nggak mungkin, tapi minimalnya seperti peribahasa para salaf, mala yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa-apa yang nggak bisa kita lakukan semuanya, bukan berarti lalu kita tinggalkan semuanya. Kita apa yang bisa kita lakukan, kita ambil. Wa fi hadzal mawsimil 'azim aw 'ala al-aqalli natakhaffafu min masyaghil. Jadi minimalnya ikhwanillah di 10 malam 10 hari terakhir Ramadan ini, kita minimalnya makin mengurangilah kesibukan-kesibukan dunia. Kalau nggak bisa dilepaskan sama sekali, tapi kurangi. Barangkali wallahu a'lam bishawab ya,
ini Ramadan terakhir kita barangkali. Wallahu a'lam. Banyak orang yang tadinya sehat Ramadan tahun lalu sekarang udah nggak ada lagi. Nah begitu. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya rugi. Kemudian yang fillah rahimani wa rahimakumullah, selain di salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar tadi yang sudah kita jelaskan, ya, yang dengan tujuan itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf. Maka Nabi juga mengajarkan kita memperbanyak doa dan istighfar. Doa dan apa? Istighfar, terutama doa-doa ya di malam-malam hari. Di 10 malam terakhir Ramadan itu doa yang hendaknya kita banyak panjatkan adalah doa yang berbunyi apa yang tahu? Allahumma innaka afuwwun, terus tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa ya? Kepada istrinya, siapa namanya? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ma'aqulu in adraku lailatul qadri. Ya Rasulullah, apa sekiranya doa yang aku panjatkan kepada Allah kalau kebetulan dengan takdir Allah aku mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Maka Nabi mengatakan, quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafalkan untuk semua itu, doa itu, insyaallah hafal, ya. Dan memperbanyak istighfar, terkhusus di waktu sahur, di mana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di waktu sahur memperbanyak istighfar, karena itu ciri-ciri, salah satu ciri orang yang beriman. Bagaimana Allah firmankan di surat Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Ya, di antara sifat mereka adalah beristighfar di waktu sahur. Dan juga dalam ayat yang lain, wa fil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka pada istighfar. Ya. Apalagi Masya Allah beristighfarnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu Ihwanawatillah itu bisa terjadi di salah satu malam ganjil, ya, dan tidak menetap di salah satu malam ganjil itu saja, tidak. Bisa jadi tahun yang lalu wallahu a'lam di malam 21, nggak tahu kita. Mungkin nanti di Ramadan tahun ini malam 23, Allah nggak tahu, ya. Dan bisa jadi juga ya malam 25 atau 27. Allah yang maha tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Allah yang menurunkan itu keutamaan Lailatul Qadar, ya. Jadi banyak-banyak istighfar dan doa, terkhusus Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, seperti itu. Apalagi di waktu sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, ya. Untuk apa Allah turun ke langit dunia setiap hari di setiap sepertiga malam terakhir? Untuk memberikan tantangan kepada hambanya yang bangun malam dan berdoa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yanzilu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya
Allah Rabb kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ya ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Lihat, ini antum perhatikan, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib membenarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum jangan berpikiran kalau Allah turun nanti arsy-nya kosong atau bagaimana. Ya. Pegel antum berpikir begitu, capek, gak akan ketangkap ya, karena itu di luar nalar kita. Yang jelas begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun. Apalagi sampai berpikir macam-macam. Sepertiga malam terakhir kan beda-beda di satu negara ke negara yang lainnya. Wah, tambah pusing, bisa jenuh kita. Tapi begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggal kita imani. Ya, karena kaifiat nuzul tidak kita ketahui. Bagaimana Allah turun kita tidak tahu. Karena kitanya sendiri belum pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, kitanya sendiri belum bisa dan belum pernah melihat Allah Azza wa Jalla sampai kita mati, sampai kita nanti masuk surga baru bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kata Nabi, yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ngapain Allah turun? Yaqul, kata Nabi SAW, Allah berfirman, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku jawab doanya, aku ijabahi permintaannya. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang memohon apapun kepadaku, aku beri permintaannya, permohonannya. Dan yang ketiga, man yastaghfiruni fa aghfiruhu. Siapa yang memohon istighfar ampunanku, aku ampuni dia. Jadi di sini Allah tantang tiga hal. Dan ini kata para salaf, orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir hampir-hampir tidak tertolak permintaannya. Jadi kalau barangkali kita ya berdoa terus, tapi belum berdoa di sepertiga malam terakhir, mungkin belum dikabulkan. Ya. Disebutkan juga kalau tidak salah oleh Imam Syafi'i, orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir minta pada Allah itu ibarat seperti anak panah yang diluncurkan dari busurnya dan tepat melesat pada target tengah-tengah anak panah tersebut. Artinya doanya mengenai sasaran. Ya. Karena di sini Allah menantangin di sini. Di sini Allah ibaratnya memberikan tawaran yang luar biasa. Man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa sama saya, kepada saya minta, kepada saya ijabahi. Bahkan di yang keduanya, man yas'aluni, minta apa saja kepada saya, fa'utiyahu, saya kasih, kata Allah. Wa man yastaghfiruni fa aghfiruhu. Siapa yang istighfar kepadaku, aku ampuni dia. Padahal itu Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh kita, padahal Allah tidak butuh makhluk. Artinya apa? Artinya semua manusia, semuanya muslim, jadi orang saleh, salihah, semuanya bertauhid, bertakwa, Allah tidak untung. Allah tidak merasa diuntungkan. Sebagaimana kalau semua di antara kita, semuanya kafir semua, naudzubillah, fasik semua, maksiat semua, Allah tidak rugi. Allah tidak butuh kita, Allah tidak butuh hambanya. Bahkan Allah katakan, antumul fuqara ilallah. Kalian semua yang fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di situ luar biasa ya, Allah tidak butuh kita yang butuh Allah. Tapi Allah tawarkan begitu. Ya, tapi anehnya berat, makanya ini ibadah yang berat ya, sholat tahajud di luar Ramadan apalagi. Di sepertiga malam terakhir berat apa enteng antum bangun itu jam 2. Makanya ini ibadah orang-orang saleh kata para salaf. Ya,
sholat tahajud itu ibadahnya orang-orang benar, orang-orang soleh. Ya, karena orang-orang yang hatinya benar susah dia bangun malam. Bangun malam dia susah. Wala haula wala quwwata illa billah. Para salaf mengalami itu. Ada yang gara-gara melakukan sebagian maksiat, dia mengatakan saya nggak bisa bangun malam 40 tahun, nggak bisa bangun malam, ya, karena terhalangi dengan dosa maksiat. Ya, nah itulah. Karena di situ Allah tawarkan dengan tawaran yang berbeda. Allah janji di surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka ketahuilah sesungguhnya aku itu dekat. Apa kemudian? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab, aku ijabahi doa orang yang mau berdoa kepadaku. Ya, bahkan Allah marah kalau ada hambanya yang tidak mau minta kepadanya. Ya, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, dalam satu riwayat. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Wala akrama, ya, wala syai' akrama 'ala Allah min ad-du'a. Dalam riwayat, tidak ada sesuatu ibadah yang lebih dianggap mulia oleh Allah dari hambanya daripada doa. Karena doa tinggal doa saja, masya Allah. Dan doa itu mudah, ya, doa itu gratis, tidak bayar, gratis. Antum kalau habis berdoa, uang di dompet antum berkurang? Tidak, ya, gratis, tinggal minta. Masalahnya kita sabar tidak. Permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera. Kebanyakan orang tidak sabar, akhirnya tidak mau doa lagi. Itu namanya isti'jal. Kata Nabi, istajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi doa kalian selama tidak tergesa-gesa minta dikabulkan. Ya. Dengan cara bilang bagaimana? Da'awullah falam istajab li. Kata doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah berdoa berkali-kali kepada Allah. Aku sudah berdoa, tapi tak kunjung dikabulkan sama Allah. Nah, ini namanya isti'jal. Ini namanya terburu-buru. Akhirnya kata Nabi, kata doa, dia itu akhirnya meninggalkan apa? Doa. Padahal salah satu sebab dikabulkannya doa juga selain meninggalkan maksiat, yang kedua kita harus husnudzon kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita harus husnudzon. Apa husnudzon itu? Baik prasangka. Ya kalau kita dalam prasangka kita, oh jangan-jangan nggak dikabulkan, ya sudah, berarti tidak dikabulkan. Tapi kalau kita yakin, makanya Nabi mengajarkan, "Qudullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kalian berdoa kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah doa kita apalagi coba ya, berdoa di sepertiga malam terakhir, malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir, ya, Allah sedang turun. Ini luar biasa ini. Ya. Masa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita berdoa itu, kalau kita ya masih bisa atau ada keinginan untuk berdoa kepada Allah, artinya kita masih baik, masih bagus. Karena yang terpenting itu bukan jawaban dan ijabah dari Allah, yang terpenting kitanya sungguh-sungguh tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau berdoa jangan tanggung-tanggung, minta yang baik, tapi kita sesuaikan dengan usaha kita juga. Kita mintanya firdaus, ya, tapi amalannya amalan pemalasan, ya. Ini namanya tidak matching, ya, namanya tidak sesuai. Tapi sesuaikan. Kalau kita minta yang luar biasa, kitanya juga harus luar biasa. Ini yang kata para salaf berdasarkan ayat tadi, ya, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini dari sini diambil satu kaidah, al-ijabah ala qadril istijabah. Nah,
Ngerti nggak? Al-ijabah ala qadri al-istijabah. Sejauh mana Allah mengabulkan doa kalian, maka kalian harus ukur sejauh mana kalian respons dan respect terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitanya biasa-biasa saja terhadap syariat, disuruh ini ogah-ogahan, disuruh itu nggak mau, ya, disuruh ibadah malas, tapi pengennya semua doa dikabulkan. Bagaimana? Ya. Makanya kata Allah, "Falyastajibu wal yu'minu bi." Ya, kalian respon dulu terhadap panggilanku dan iman dulu kepadaku. Baru ujibu da'wat ad-da'i. Itu kan sebetulnya falyastajibu wal yu'minu bi. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'a. Cuma dibalik sama Allah. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'a, falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Menunjukkan bahwasanya orang yang betul-betul berdoanya kepada Allah sambil dia respon yang kuat terhadap syariat Allah, maka Allah pun akan respect dan respon terhadap permintaan doanya. Langsung Allah dengar, oh ini hambaku ini rajin ibadah, ikhlas, ittiba, minta apa dia kasih. Makanya para nabi dan rasul, kenapa mereka langsung dijabahi sama Allah? Karena mereka orang yang paling bertakwa, orang-orang paling takut sama Allah, paling saleh, paling jauh dari maksiat. Berdoa seketika, dikabulkan seketika. Contoh Nabi kita Muhammad SAW di musim kemarau yang gersang, minta hujan. Bahkan hujannya tidak berhenti-berhenti, sepekan, sampai berdoa lagi, ya Allah cukup berhenti sudah. Itu memang para nabi dan rasul. Karena respon mereka terhadap syariat Allah 100%, luar biasa. Ya. Nah, kita kalau mau begitu, ya harus respon terhadap syariat Allah dan syariat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, memang ada khilaf ulama tentang malam ganjil ini yang keberapa. Apakah memang ditentukan atau tidak, tapi tadi sudah dijelaskan pendapat yang sahih dan rajih adalah berpindah-pindah, ya, tidak menetap. Ya, walaupun arjah kata para ulama yang lebih diharapkan terjadinya itu malam 27. Ini menurut sebagian ulama, karena memang hadis-hadis yang menunjukkan malam 27 itu cukup banyak dan rata-rata hadisnya sahih, bahkan sebagiannya muttafaqun alaihi. Dan yang terakhir di sini Anda sampaikan, ya, pesan dari para ulama dari kitab Durus Syahri Ramadan wa Ashri Dzil Hijjah. Ayuhas shaimun, wahai orang-orang yang masih puasa sekarang, laqad qata'tumul aktsar min syahri siyam. Kalian sudah mampu ternyata, ya, melakukan ibadah saum Ramadan 2/3 bulan. Walam yabqa minhu illa al-yasiru min al-layali wal ayyam. Dan tidak tersisa dari bulan Ramadan kecuali hanya sedikit lagi saja, ya, 10 hari terakhir. Faman kana qad istahada fi ma madha falyudawi ala dzalik. Maka barang siapa yang sudah berhasil dia sungguh-sungguh di 20 hari sebelumnya, tinggal lanjutkan saja, tinggal istiqomahkan, bahkan tingkatkan. Wal yahmadillah alaih, dan hendaknya dia hamdalah, memuji Allah, bersyukur. Kenapa? Karena sudah Allah kasih kemudahan, karena Allah sudah kasih taufik. Wal yas'alhul qabul, dan dia minta supaya diterima yang 20 yang pertama itu. Tapi kalau ternyata 20 sebelumnya itu, 20 hari yang sebelumnya sudah lewat, qassara fihi wa asa, dia masih jelek, ya, amalannya masih buruk, masih belum maksimal, masih belum optimal, maka falyatub ila rabbih, bahkan masih maksiat, segera taubat. Ini masih ada 10 hari lagi nih, ya. Babul taubati maftuh, bab taubat masih kebuka, masih terbuka. Wal yubadir biqtinami ma baqiya min ayami, dan segera dia manfaatkan apa yang tersisa ini
dari hari-hari terbaiknya. Di bulan Ramadan tinggal 10 hari lagi. Bikathrati ta'at, banyak-banyak dia taat. Fakam min unasin tamannau idraka hadhil ashar, betapa banyak orang yang mengharapkan sekali bisa berjumpa dengan 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan. Fa'adrakahumul manu, tapi malah yang menghampirinya bukan 10 hari terakhir, tapi kematian alias ajalnya. Fa'asbahu fi kuburihim, akhirnya mereka malah pada masuk kubur. Murtahinina la yastati'una ziyadatan fi salihil amal, mereka sudah hanya tinggal menyesali kalau sebelumnya di dunia menyia-nyiakan waktu ini. Mereka hanya menyesal dan berharap bisa balik lagi ke dunia walaupun hanya 1 hari Ramadan saja. Ya, ziyadatan fi salihil amal, untuk beramal saleh. Wala taubatan min at-tafriti wal ihmal. Sementara kalau sudah mati ya sudah, tidak ada taubat. Dia tinggal nunggu kiamat, nunggu alam berikutnya, alam akhirat. Yang alam akhirat cuma ada 2 tempat. Kalau tidak jannah, maka nar, na'udzubillahi min dzalik. Wa antum qad adraktumuha bi ni'matillahi fi sihhatil amr. Sementara antum sekarang alhamdulillah masih insyaallah mendapati 10 malam terakhir Ramadan ini dengan nikmat Allah berupa kesehatan dan keselamatan. Saudara-saudara kita di Gaza, ya subhanallah, dibombardir terus, ya subhanallah, la'natullah alal yahud. Ya, maka fajtahidu fiha, sungguh-sungguh sekali lagi di 10 hari terakhir ini bil amali salih wa du'a, dengan amal saleh dan banyak doa. La'allakum tusibuna nafhatan min rahmatillah, barangkali kalian mendapatkan rahmat Allah yang luar biasa itu. Fatas'adu biha fid dunya wal akhirah, sehingga kalian bisa bahagia selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Wahrisu ala qiyamil lail, dan 10 hari ini lagi semangatlah qiyamul lail, bukan malah safnya makin maju berarti makin jarang jamaahnya, bukan ya, tapi makin semangat qiyamul lailnya ma'al imam, qiyamul lail bersama imam. Bahkan di zaman sahabat, ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab itu 10 hari terakhir makin memanjangkan sholatnya. Umar bin Khattab memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami para sahabat, dan mereka memulai sholat tarawih ba'dal isya dan kemudian selesai fi furu'il fajr, yaitu menjelang sahur. Ya. Ini ketika 10 hari 10 malam terakhir, jadi justru makin hebat tarawihnya. Makanya di sini juga dikatakan wa atilul qiyam, di 10 malam terakhir ini makin perpanjang itu qiyamul lail, wa ruku', dan juga ruku'nya, wa sujud, ya, sujudnya. Nah, qiyamul lail yang begini nih, masya Allah, ya, bayangkan dia sujud atau 5 menit sujud, 5 menit itu banyak yang gak bangun lagi, nongging saja sudah, ya. Tapi kalau betul-betul dia khusyuk, itu dirasakan sebentar. Ya, makanya 11 rakaat dari ibadah isya sampai sahur, karena memang sholatnya luar biasa. Matadarra'u baina yaday rabbikum, dan kalian tadarru, khusyuklah, minta betul-betul di depan Rabb kalian ketika sholat. Utlubu minhu hajatikum, minta apa saja hajat kalian kepada Allah. Was'aluhu al-auna ala ibadatih, dan minta pertolongan supaya ibadah kita dirasakan ringan, ya, jadi kita nggak malas. Nabi berlindung dari malas. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan kemalasan. Ya, minta kepada Allah supaya kita nggak malas, nggak ngantuk, baik, ya. Ini kalau lagi sholat tarawih, wow, nanti kalau sudah salam seger lagi, aneh, ya. La haula wala quwata illa billah, begitu. Padahal sholat tarawih kita masih sebentar, selesai paling jam berapa? 8:30 sudah selesai, lebih dikit lah. Coba kalau anda bayangkan kita sholat tarawih kita kayak para sahabat, selesainya menjelang sahur, waduh, kayaknya pingsan semua, ya.
Washkuru ala ni'amihi wa alaihi. Teruslah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Wa alihu fi du'aikum. Sungguh-sungguh kalian berdoa. Sungguh-sungguh berdoa itu diulang-ulang doa ya, diulang-ulang. Nabi itu mengulang doa sampai berapa kali? 3 kali. Ya, terkhusus minta doa ampunan, wa akhiru min thalabil afwi wal ghufran, minta maaf dan minta ampunan. Ya, istighfar, dan tadi doa jangan lupa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wallahu a'lam bis-shawab. Nah, itulah ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan sampai menjelang iftar ini. Atas segala kekurangan mohon maaf ya, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.